وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Katanya ada pernyataan, selama ada khilaf maka boleh kita ikuti. Salah besar. Bukan begitu caranya yang benar. Cara yang benarnya para ulama menjelaskan, selama ada khilaf maka kita harus lihat dalilnya. Kalau ada khilaf kita boleh ikuti yang mana saja, berarti kebenaran banyak. Tidak begitu orang beragama. Setiap ada khilaf kita harus lihat. Dari 3 pendapat, 2 pendapat, mana yang punya dalil. Bukan semuanya boleh kita amalkan. Tidak. Kalau begitu berarti semua benar. Dan tidak ada yang bilang semua benar. Benar itu cuma satu. Yang kita teliti itu benar. Itu pertama dulu. Itu ucapan mirip dengan ucapan Ikhwanul Muslimin. Mirip, mengarah ke itu. Artinya, tidak usah kita saling menyalahkan. Ini kan hilaf. Itu kan Ikhwanul Muslimin yang bilang begitu. Apa yang kita sepakati? Ayo kita beramal, kita lakukan sesuatu kebaikan dalam agama. Yang kita perselisihkan, tidak usah kita saling singgung, kita saling memaafkan saja. Ini kan khilaf. Itu kan mirip, cuma Ikhwanul Muslimin terang-terangan. Ini tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Tidak. Kalau ada khilaf, yang wajib bagi kita adalah melihat yang kuat. Kalau kita bisa mencari dalil dari setiap pendapat, itu yang wajib. Itu yang wajib. Kita bisa periksa, pendapat ini apa dalilnya, pendapat ini apa dalilnya, pendapat ini apa dalilnya. Setelah itu, mana yang lebih kuat dalilnya dari 3 itu? Kita pegang yang kuat, jangan yang lemah. Jangan lemah. Itu pertama, kalau kita bisa lihat dalil. Bagi kita orang awam, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa juga meneliti dalil. Maka kita lihat yang mengatakannya, mana lebih bertakwa, mana lebih ilmu, lebih alim. Baru kita pegang yang itu. Mana yang memang orang yang selalu tajarrud lil haq. Memang murni. Kalau dia sampai sesuatu memang selalu untuk al-haq. Tidak ada karena lembek sana, lembek situ. Bukan. Karena memang dia berpendapat dengan dalil. Bukan karena mujamalah. Bertampil manis muka di hadapan orang. Bukan. Memang dia bilang kan ada dalilnya. Nah, sebagai orang awam, kita ikut yang seperti itu walaupun kita tidak tahu dalilnya, kita tidak bisa meneliti, tidak apa-apa. Karena boleh kita bertaklid dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan kita tidak bisa cari tahu. Boleh kita bertaklid. Dan itu bukan taklid buta namanya. Karena taklid buta itu adalah ittiba'u qaul man laisa qaulu hujjah bila hujjah. Taklid yang tercela itu mengikuti ucapan orang yang orang ini ucapannya bukan hujah tapi tanpa hujah pula. Kita ikuti taklid ucapan orang yang ucapan ini tidak ada dalilnya. Adapun kita ikuti ucapan orang kan dia punya dalil, itu bukan taklid tapi ikut dalil lewat orang itu. Harus pahami makna taklid. Karena kadang ada orang sembarang bilang, kamu taklid, kamu taklid. Tidak. Taklid itu kalau kita ikut tanpa dalil. Kalau kita ikut seorang fulan, ulama fulan, misalnya anak ikut pendapat Ustadz saya, Ustadz Dzulqarnain. Kenapa? Karena saya pernah dengar sampaikan dalilnya. Maka ini bukan taklid, tapi saya ikut dalil yang belum sampaikan. Ikut dalil yang belum sampaikan. Yang taklid itu ada kiai Andre Guru tak sampaikan sesuatu kita tidak tahu dalilnya. Pokoknya Andre Guruku. Ini baru taklid. Ini baru taklid. Iya. Jadi hati-hati bilang taklid. Terkait dengan apa yang kita tanyakan itu pernyataan bahaya. Itu membuat penyamaran yang benar terhadap ikhwan. Jadi sehingga banyak ikhwan dibawa. Kamu keras mentong. Ini kan berselisih. Enggak, bukan keras. Kita wajib pegang dengan apa yang kita tahu itu benar. Bukan keras. Wajib, kalau kita tahu ini yang benarnya, ini yang ada dalilnya, kita tidak boleh ragu. Nanti kita bisa berpindah, bisa berubah. Kalau ada orang yang bisa menegakkan lebih daripada yang kita dapatkan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaulul jadid. Imam Syafi'i ini belum punya pendapat lama, pendapat baru. Dan pendapat barulah yang dipakai. Yaitu saat beliau terakhir dari umurnya, ketika beliau sudah tinggal di Mesir. Itu contoh.
Karena sebelumnya kan belum di Madinah, Makkah, kemudian pindah ke Syam. Waktu itu kemudian terakhir beliau di Mesir. Itu disitulah beliau menyampaikan madhabnya. Dan itu adalah apa yang beliau katakan di situ adalah qaul jadid, ucapan baru. Setelah beliau banyak lagi meneliti dan menelaah, berguru di banyak guru. Berguru di banyak lagi guru. Itu tidak ada masalah. Setelah orang tahu lagi yang benar, berpindah. Berpindah. Iya. Adapun dari awal langsung ada khilaf. Silakan pilih yang mana. Oh, tidak cocok. Itu salah. Itu salah. Ditambah lagi apa yang kita sebutkan di awal. Bahwa tidak setiap khilaf itu dianggap. Betul. Tidak semua kalau ada perselisihan dianggap. Perselisihannya. Sekarang pertanyaan beliau. Kapan perselisihan itu tidak dianggap? Yaitu kalau dia menyelisihi. Yang dia selisih malah dalil. Orang yang dia selisih punya dalil. Dia tidak punya dalil. Maka penyelisihan dia ini tidak dianggap. Saya buktikan satu contoh. Satu contoh saja mudah-mudahan dipahami. Mayoritas ulama madhab, imam empat, mengatakan musik itu haram. Imam 4. Berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Datang Ibn Hazm, orang Dohiri, bilang, beliau katakan, musik tidak haram. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi. Apakah penyelisihan Ibn Hazm dianggap? Tidak dianggap oleh para ulama. Karena Imam 4 ada dalilnya. Sahih Bukhari. Dia tidak punya dalil. Bahkan dia melemahkan hadis dalam riwayat Bukhari. Masya Allah. Imam Bukhari untuk meletakkan satu hadis, dia sholat 2 rakaat. Begitu maksudnya. Kan sepakat kaum muslimin untuk menerima Sahih Bukhari. Dia kitab yang lebih sahih, yang paling sahih. Setelah Quran. Setelah Quran. Ini penyelisihan ini dianggap atau tidak? Tidak. Itulah perkataan tadi, Pak. Tidak ada setiap perselisihan dianggap. Kapan tidak dianggap? Kalau perselisihan tidak dibangun di atas dalil. Tapi kalau dia berselisih, dia berpendapat karena ada dalil yang dia tahu. Tapi ternyata dalilnya tidak terlalu kuat atau doib, tapi menurut dia kuat. Nah, ini dianggap. Ini dianggap. Baru kita nanti bisa membantahnya. Dalil dia ada, tapi doib. Dalil dia ada, tapi dalil umum. Dalil dia ada, tapi dalil mutlak. Nah, itu yang bisa dibantah. Itu yang dianggap. Yang punya sisi dalil, ada sisi bahasanya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.